Assalamualaikum, ketemu lagi bersama Atizam Family. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita lagi ada di arisan keluarga guys, sekaligus memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Ikutin terus ya keseruannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kita arisan keluarga sekaligus memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Ustadznya sudah datang guys. Ikutin terus ya guys keseruannya. Tuan rumah guys, tuan rumah guys. Pernah masuk ke sini? Iya. Salam masuk. Atika, tuh kakak Atika guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan ceramah dulu ya guys dari Pak Ustadz. Mari kita sama-sama membuka majelis ini, majelis yang mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita buka dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Dengan harapan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya hajat daripada tuan rumah yang dengan sebab beliau kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan hajat beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita yang hadir di sini, laki-laki maupun perempuan ataupun yang ada di rumah, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihah, anak yang beruntung, selamat dunia dan akhirat, berkat memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Alhamdulillahil qail li'abdihi wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin dzil qalbir rahim wa ala alihi wa sahbihi al-hadina ila siratim mustaqim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan dan hormati seluruh hadirin wal hadirat, khususan yang saya hormati tuan rumah. Hanya mengandalkan sekolah anak-anak kita di SD, SMP, sampai SMA, sampai sarjana, apalagi umum saja, kemungkinan besar sedikit sekali pengenalannya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selain pendidikan yang ada di sekolah, maka kita arahkan pendidikan-pendidikan yang lain. Di antaranya caranya adalah dengan mengadakan kegiatan seperti ini, supaya anak-anak kita, cucu-cucu pun bukan kenal hanya dengan orang tuanya, tetapi kenal dengan nabinya, rasulnya, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada anak-anak sudah sekolah SMA, ditanya siapa nama Nabi, kenal. Siapa nama bapak Nabi, masih kenal, masih ada lagunya. Abdullah nama bapaknya, masih ada lagunya. Ditanya siapa nama kakek Nabi, siapa? Tidak kenal lagi.
sampai bapak Nabi saja. Padahal wajibu ala kulli mukallafin ay ya'rifan nasaba sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas orang yang mukallaf mengenal akan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu ditanya siapa nama K-pop dari Korea Utara, apa? Dari Korea Selatan belah. Ini si ini Wong Ji-hoon. Namanya tuh susah, tapi hafal karena sering diperdengarkan. Dahulu Bang, dari kecil, belum baru dilahirkan masih di dalam ayunan, itu sudah diperkenalkan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang bahari itu ngarannya aja bahari kadang modern kunonya, sebutannya, tetapi pemikirannya jauh lebih luas, lebih jauh daripada orang-orang sekarang. Sewaktu kecil anak-anak, cucu-cucu itu sudah dikenalkan lawan Nabi Muhammad SAW. Lewat apa caranya mengenalkannya? Sambil diayun, Bu, ingat ke Bu yang ayun cucu dia. Apa lagunya ayun? Salatullah salamullah lagunya. Ada juga yang bahari lagi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sambil ditepuk, sambil dipusut-pusut, sambil dielus-elus, lalu sampai ketiduran anak-anak itu. Itu terus dinyanyikan lagunya, dibacakan kalimat-kalimat yang mulia itu, didengar oleh anak kecil sampai tertidur, lama-kelamaan membekas di dalam hatinya, lalu timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil, dari halus. Kalau zaman sekarang ini zaman media sosial sudah gampang lagi sebenarnya, ada HP, anak mau tidur putarkan aja salawat-salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu dangdut misalnya, maka yang didengarnya hal-hal yang kurang baik. Maka bagaimana ia ingin kenal dengan Nabi, membekas nama Nabi Muhammad, kalau dari kecil sudah jauh dari mendengar kalimat-kalimat disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi mubarak alaih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan aneh, jangan heran kalau sudah dewasa ia jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ikut bersalawat kepada Nabi, maka kegemarannya melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan tidak jarang ada yang sudah bertitel sarjana S1, S2, S3 sampai S krim yang macam-macam. Banyak yang kada bisa membaca Al-Quran. Karena memang di sekolahan itu pelajaran agama sangat sedikit, Pak. 1 minggu cuma satu kali. Itu pun jamnya dibatasi. Maka itu rasanya sangat tidak cukup untuk pendidikan agama Islam yang mayoritas di negaranya orang Islam. Maka Islam ini dihancurkan dengan pendidikan Islam yang dikurangi, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Yang susah tuh bila sudah tua orang tuanya, apalagi sudah meninggal orang tuanya. Kalau anaknya tidak baca Al-Quran susah. Orang ziarah ke kubur membaca Yasin, ia kada bisa membaca Al-Quran sebanjar. Apa yang dibacanya? Untung ada HP, cari MP3 surah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, membacakan neneknya, orang tuanya yang ada di alam kubur. Tetapi yang dikubur terkejut, Pak. Alhamdulillah bagusnya suara anakku ini ya. Bagusnya suara anakku, jar mamanya. Yang di alam kubur, rupanya habis kita meninggal dunia anak kita ini jadi korek ini. Harap mengaji. Lalu jar abah hadang dulu, dia tipang ke atas janguk
terbang ke atas. Iya kan anak kita yang mengaji itu? Begitu dijangkau ke atas anaknya guring. Yang mengaji HP. Jangan sampai itu terjadi. Maka makin tinggi pendidikan kita, titel sarjana dan lain sebagainya, makin juga tinggi pengenalan terhadap agama Islam, khususnya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Ada satu cerita disampaikan oleh anak Habib Umar, Al-Habib Salim. Ada dua orang sahabat, yang satunya meninggal dunia, yang satunya tidak. Ketika yang satunya meninggal dunia, maka sahabat karibnya ini bermimpi tentang keadaan saudaranya yang sudah berada di alam kubur. Lalu dilihatnya, karena kalau kawan-kawan akrab itu bukan hanya kawan di dunia, tapi kawan di akhirat. Bukan hanya kawan waktu senang, waktu susah pun jadi kawan. Bukan hanya teman waktu hidup, teman meninggal pun tetap jadi kawan. Maka dia mendoakan terhadap kawannya, mudah-mudahan mendapat rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ibu-ibu, di dalam mimpinya ini dilihatnya kawannya itu mendapatkan azab yang berat di alam kubur. Azab yang berat di alam kubur. Wajahnya menjadi hitam gelap. Kuburnya menjadi tempat yang sempit dan ia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Kubur itu jadi tempat yang paling terang bagi orang yang taat, tapi tempat yang paling gerak bagi orang yang maksiat. Tapi ada amalan ibu-ibu, amalan. Ini kada menyuruh mati bang lah, amalan aja. Orang yang ingin selamat daripada azab kubur, terhindar daripada azab di dalam kubur, gelapnya kubur, sempitnya kubur, maka ketika dia hidup atau ketika dia sakit, amalkan membaca surah Al-Ikhlas berapa kali? 100 kali. Al-Ikhlas, 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 Al-Ikhlas. Kepala ikhlas surahnya bu. Qul huwallahu ahad. Itu Al-Ikhlas. Maka banyak orang yang kada tahu. Pertanyaan, sebutkan surah yang paling pendek di dalam Al-Quran. Maka dijawabnya Al-Ikhlas. Padahal tidak. Yang paling pendek itu Inna a'tainaka kal kautsar dan lain dan seterusnya. Orang yang 100 kali membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai di dalam sakitnya, lalu ia meninggal dunia, dihindarkan daripada azab kubur. Tapi ia menjadi sehat, maka dosanya, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan. Menangis luar biasa sahabatnya ini melihat kawannya diazab. Ini kawan banget. Ini kawan bujur-bujur dunia akhirat. Kada bakawan di dunia aja. Begitu di warung bakawan. Begitu kada di warung kada bakawan lagi. Ini sampai ke akhirat. Berdoa bujur-bujur kawannya ini, mudah-mudahan sahabatnya yang di alam kubur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diazab yang luar biasa. Tetapi apa? Di dalam mimpi yang berikutnya, sahabat yang hidup ini terkejut. Dia melihat keadaan kawannya yang dulu diazab, yang dulu mukanya hitam legam dengan azab yang berat, lalu mukanya berubah putih bercahaya. Asalnya mendapatkan azab yang berat, maka berganti dengan mendapatkan nikmat-nikmat di alam kubur. Aneh ini kawan yang hidup. Didekatinya kawannya, lalu bertanya, apa yang terjadi kepada engkau? Ini pelajaran buat kita, pentingnya pendidikan terhadap anak-anak kita. Lalu dijawabnya, benar, dulu sewaktu aku meninggal dunia,
aku dimasukkan ke dalam kubur mendapat azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapat azab? Karena dulu banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu hidup banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tahukah engkau, di dunia aku punya anak. Ada berisi anak, ada berisi istri. Lalu satu saat istriku mengajak anakku untuk pergi ke rumah seorang guru guna ingin diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran. Begitu anak ini diajarkan oleh guru, ketika kalimat itu dibaca, azabku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya pula. Jadi anak-anak kita yang masih hidup, ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, itu berperan penting terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah berada di alam kubur. Kenapa begitu bisa terjadi? Karena adanya anak tersebut dengan berkat adanya orang tuanya. Anak itu ada karena ada orang tuanya. Ketika anak itu berbuat kebaikan, maka orang tuanya pun mendapat kebaikan daripada yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini ataupun yang ada di rumah menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran. Minimal tahu cara baca Al-Quran, dan perlu juga jadi qori. Yang hormat mengaji, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal bisa membaca Al-Quran dengan betul, hurufnya betul, panjang pendeknya betul. Kalau kada bisa jadi qori. Karena jadi qori itu susah juga, Pak. Perkumpulan ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang menyebabkan Rasulullah cinta kepada kita dan kenal kepada kita. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup pertemuan kali ini, ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntung bagi orang yang melihat aku dan beriman kepadaku. Kemudian tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntunglah orang yang tidak pernah melihat aku tetapi beriman kepadaku. 3 kali Nabi menyampaikan. Orang yang tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak satu zaman dengan Nabi, tidak satu zaman dengan sahabat Nabi, tetapi dia cinta dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi dan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu orang yang beruntung sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita nih hendak kabul dirindukan Nabi, tentu. Nabi itu pernah menyampaikan kerinduannya kepada kita. Sewaktu Nabi duduk dengan sahabat, beliau berkata, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu dengan ikhwanku, kata Nabi. Lalu kemudian sahabat, "Bukankah kami ini ikhwanmu wahai Rasulullah? Kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah." Apa kata Nabi? "Kalian ini adalah sahabat-sahabatku." Lalu siapa yang dikatakan mendapat rindu dari Rasulullah SAW? Humul ladzi lam yarawni walakinnahum amanu. Orang yang dirindukan Nabi, kata Nabi, mereka orang yang tidak pernah memandangku tetapi mereka beriman kepadaku. Harapan kita, mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beriman kepada Nabi, cinta kepada Nabi, dan juga orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kelak di akhirat kecuali kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kalian merasa sakit di sini? Sakit aja. Kita koni orang kenapa sakit? Ini malaikat berduduk di sini aja. Kada pernah kalau pian percaya hal yang gaib, maka kita yakin dan percaya pula salawat itu disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli alaihi wasallim. Allahu
Rabbi salli alaihi wasallim. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Terima kasih. Ampun maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan terhadap apa-apa yang ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fatih dan kita semua. Mudah-mudahan menambah-nambah kegemaran kita bersolawat kepada Nabi dan menambah-nambah mahabbah kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak ketika di akhirat kita mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم واجعلهم قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم واجعلهم قرة عين لوالديهم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من بعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحمن ويا دافع البلاء يا رحيم. اللهم ادفع وارفع جميع البلاء قبل أن يكون برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Amin amin amin. تقبل الله منكم. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Lanjut guys, kita goncang arisannya guys. Goncang 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 ya 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 ya. Siapa? Ayo. Siapa yang dijawab? Ayo guys, siapa yang doanya didengar ini? Dak duk dak duk dak duk dak duk dak duk. Dereng. Ayo ayo ayo. Dereng. Kartini lagi. Nenek aja dapat. Kartini lagi. Kartini guys. Bulan depan Kartini. Guys, acaranya sudah selesai guys. Tuh.
tinggal acara santai, kita makan dulu ya guys. Ikutin terus ya channelnya Hafizah Family guys. Udah, telurnya udah selesai guys, sudah selesai direbutin telurnya guys. Acara selanjutnya ketan lagi tuh di dia. Ketannya lagi guys. Nah kan. Cenil ya, potong ketan. Potong ketan. Ya. Ketan guys, berkat. Berkat guys. Habis sebelum maulid. Enggak aku merampok. Berkat. Ambil berkat. Berkah. Gak ada staples kan? Bau Upim. Bau Upim cari kresek. Kresek mana kresek? Plastik mana kegiatan kami ya, channelnya Hafizah Family. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan nyalain juga ya lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan sama video-video terbaru dari kami. Dadah, assalamualaikum guys, sampai bagi-bagi telur. Sudah dong. Sudah dapat 2.